Halo semuanya, selamat datang di vlog debat filsafat modern ya. Hari ini kelompok kami akan mendiskusikan problem identitas gender melalui kasus Lana Wachowski, memakai perspektif eksistensialisme dan poststruktualisme. Pertama-tama, eh, saya akan pernah perkenalkan anggota kelompok ya. Ada Alin di kubu eksistensialisme. Saya Bang dari untuk moderator ya untuk debat hari ini dan Pak Ari dari kubu poststrukturalisme. Untuk Pak Edo ada di kubu eksistensialisme. Pak Agung mewakili kubu poststrukturalisme. Pak Malvin dari kubu eksistensialisme. Pak Andri dari kubu postkulturalisme. Pak Tri dari kubu eksistensialisme. Pak Tendra dari kubu postkulturalisme dan Pak Ando dari kubu eksistensialisme. Baik, semuanya sudah siap ya. Kita masuk ke ringkasan kasus. Siap, Pak. Oke, bagian satu ya. Kita ringkasan kasus Lana Wachowski. Lana Wachowski itu adalah salah satu sutradara film The Matrix yang melakukan transisi gender dari Larry menjadi Lana. Perjalanannya mengangkat dua pertanyaan besar. Apakah identitas gender lahir dari kebebasan individu atau identitas gender dibentuk oleh wacana, norma, dan struktur sosial? Eksistensialisme dan postkulturalisme memberikan jawaban berbeda. Itulah yang akan kita debatkan. Oke. Nah, sekarang Oke, dari Ibu Alin, dari oke. ya, Dari silakan Bu sisi Alin. saya sebagai oke, dari sisi saya sebagai eksistensialisme saya menyatakan bahwa eksistensi itu mendahului esensi, yang dimana manusia itu memilih identitasnya, bukan ditentukan sejak awal. Karena melakukan transisi sebagai tindakan autentik, berani, dan jujur terhadap dirinya. Itulah kebebasan eksistensial. Baik, baik. Kubu Ya, eksistensialis membuka dengan argumen kebebasan ya. iya. Ada bantahan? Ya, Silakan. saya dari kubu poststrukturalisme. Jadi dalam poststrukturalisme, identitas bukan sesuatu dari dalam diri, melainkan efek wacana. Kategori gender itu adalah produk bahasa dan norma budaya, yang mana keputusan Lana tidak benar-benar bebas. Ia dibentuk oleh konstruksi sosial tentang maskulin dan feminin. Oke, lalu bagaimana menjelaskan perasaan tak autentik sebelum transisi? Untuk penjelasannya, itu muncul karena norma sosial memaksakan peran tertentu. Tapi bisa jadi juga karena penderitaan batin yang dialami seorang sebelum transisi ya Pak. Dan itu menunjukkan adanya dorongan subjektif yang kuat. Nah ini juga bukan sekedar efek wacana, karena manusia memiliki kapasitas menentukan dirinya di tengah tekanan yang dia terima dari lingkungan. Betul, menurut saya juga itu tidak ada inti diri ya. Jadi yang kita sebut identitas itu adalah hasil relasi dari Yang Maha Kuasa ya. Transisi lana hanyalah pergeseran posisi dalam wacana, wacana gender, bukan tindakan yang murni bebas. Nah, kalau dari kami, kubu eksistensialisme itu mengakui tekanan sosial ya, tetapi tetap menekankan bahwasanya manusia bisa itu melampaui hal itu semua, dan itu keputusan Lana menunjukkan kebebasan radikal itu bukan hanya sekedar mengikuti wacana gitu. Dari sisi lain, apa ada tambahan? Poststruktural? Menyambung dari poststruktural itu, tetapi tidak ada tindakan manusia yang berada di luar wacana. Pilihan Lana Hmm. tetap terikat oleh bahasa yang memberi arti apa itu pria dan wanita.
Oke. Justru karena struktur itu membatasi, nah, keberanian Lana menjadi bukti bahwa se- subjektivitas manusia tidak bisa direduksi oleh bahasa atau norma. Hmm. Nah, tetapi subjektivitas itu sendiri dibentuk oleh struktur. Tidak ada identitas yang stabil atau asli. Gender tidak pernah final, selalu cair mengikuti wacana yang mengitarinya. Namun menurut saya identitas itu harus dipilih dengan sadar, secara sadar ya. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya sadar sih. Semuanya melalui bahasa. Tapi manusia tetap makhluk yang bebas. Dan bebasnya itu dalam batas ya. Maksudnya batas yang wajar yang dibentuk oleh struktur. Jadi nggak bebas semaunya sendiri ya. Dan keautentikan itu masih tetap mungkin sih. Kalau menurut saya sih autentik itu hanya efek wacana. Ada lagi? Udah mulai panas nih diskusinya. Kalau saya sih, hmm, manusia bukan sekedar teks ya, yang harus mengikuti eh, suatu arahan ya. Nah, tetapi manusia memahami dirinya melalui teks dan bahasa. Hmm. Jadi sebenarnya apa sih makna yang paling penting dari kasus Lana ini? Eh, Menurut kami dari sisi eksistensial sih keberanian untuk memilih diri, keputusan apa yang mau dipilih. Oke. dan dan melampaui tekanan sosial yang dia hadapi mungkin Pak. Oke. Kalau dari saya sih mungkin eh, bagaimana diri kita sendiri itu menjadi yang otentik saja ya, gitu. Kalau dari kubu poststrukturalisme, itu identitas tidak stabil. Pusing dia apa ya? Iya, betul, Pak. Iya, Ada di lagi? gender itu cuman wacana sih. Jadi cuman ada di suatu wacana, nggak ditentukan. Omon-omon aja Pak Agung ya. Iya, nggak ada yang pembahasan harus milih ini. Dia tuh cuman wacana sih. Mm-mm. Ya, dari kami dari kubu post strukturalisme, jadi subjek itu tuh dibentuk dari bahasa, hanya dari bahasa. Kalau dari saya sih identitas tetap bisa diperjuangkan sih harusnya sih. Kalau dari saya sih tidak adanya identitas di final. Ya, Lana di sini menunjukkan bahwa identitas adalah perjuangan manusia untuk menentukan diri di tengah tekanan sosial dan wacana yang dibentuknya. Ini adalah bukti bahwa kebebasan dan struktur selalu saling bertemu dalam pencarian makna hidup. Gitu sih. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke kesimpulan aja ya. Dari debat sih ini udah terlihat sih kalau eksistensialisme itu menekankan kebebasan individu untuk memilih identitas ya. Sedangkan dari poststrukturalisme kita melihat identitas itu sebagai konstruksi wacana dan relasi kuasa. Dan khusus untuk kasus Wachowski menunjukkan bahwa identitas gender itu adalah persoalan kompleks ya. Dia melibatkan kebebasan subjektif sekaligus struktur sosial juga. Nah, kombinasi dari dua perspektif ini memperkaya pemahaman mengenai pengalaman trans dan dinamika identitas modern. Uh, dari kesimpulan itu, kita rasa cukup lah ya debat kita malam ini. Terima kasih telah Baik, mengikuti debat ini dan sampai jumpa. sampai Kasih jumpa Bapak. teman-teman. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Thank you Pak Babang, thank you Pak Babang. Siapa?